Wong kalah kok malah mau ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Pakai merenung lama lagi ya. Mengatakan kalau menjadi oposisi anytime. Menjadi bagian pemerintahan tidak bisa setiap saat. Memang begitu. Kan tergantung ajakan ya dari presiden yang menang. Menurut Ganjar berada di luar pemerintahan, harapannya bisa ada yang bisa melakukan check and balance. Setuju Ganjar ya? Jadi kita mari bergandeng tangan menjadi orang-orang di luar pemerintahan. Siapa lagi yang mau jadi luar pemerintahan? Ya, Sahgana Nenggolan yang sudah statement. Apakah juga Faisal Asgab yang sudah statement. Dan masih banyak lain. Artinya tidak semua orang kepincut ya. Untuk masuk ke pemerintahan. Cadas. Ya sobat era sekalian, kita mulai lagi ya dengan semangat. Kontestasi boleh kalah, tapi kepala harus tegak, semangat harus tetap. Semangat harus tetap dijaga ya. Dan ini ada pernyataan dari Ganjar Pranowo bahwa Ganjar tegaskan tak akan jadi bagian pemerintahan. Nah begitu dong, jelas, tegas ya. Jangan seperti partai-partai pendukung 01 yang melipir semua. Dan memang posisi Ganjar akan bergantung pada PDIP. Kalau PDIP menjadi bagian pemerintahan Jokowi, ya selesailah. Nggak mungkin Ganjar beroposisi. Tapi kalau PDIP beroposisi, Ganjar menjadi semakin sah untuk beroposisi. Ada polling sobat era sekalian. Apakah sobat era sekalian sepakat, setuju kalau Anies dan Ganjar bergandeng tangan sebagai oposisi? Secara etis harusnya begitu. Wong kalah kok malah mau ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Pakai merenung lama lagi ya. Mengatakan kalau menjadi oposisi anytime. Menjadi bagian pemerintahan tidak bisa setiap saat. Memang begitu. Kan tergantung ajakan ya dari presiden yang menang. Nggak ada yang salah ya. Tapi pragmatis. Coba kita bacakan saudara sekalian. Ganjar tegaskan tak akan jadi bagian pemerintahan sebagaimana dilansir oleh Kompas.tv. Sleman Kompas.tv ditemui di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Calon presiden pada pemilu 2024, Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Termasuk jika ada tawaran menjadi menteri. Selain itu, jika mencermati berbagai pernyataan yang dikeluarkan Megawati Soekarno Putri, Ganjar menyebut PDIP kemungkinan akan memilih di luar pemerintahan. Begitu dong. Wah, itu sudah saya jawab berkali-kali. Bedakan antara sikap politik dan penghormatan kepada yang menang. Nah, sikap politik dan penghormatan saya lebih baik di luar pemerintahan. PDIP belum memutuskan ya, tapi kalau melihat statement-statement Bu Mega, itu di luar pemerintahan. Nah itu saya berharapnya ada yang melakukan kontrol dengan baik, tutur Ganjar. Menurut Ganjar berada di luar pemerintahan, harapannya bisa ada yang bisa melakukan check and balance. Setuju Ganjar ya? Jadi kita mari bergandeng tangan menjadi orang-orang di luar pemerintahan. Siapa lagi yang mau jadi luar pemerintahan? Ya, Sahgana Nenggolan yang sudah statement. Apakah juga Faisal Asgab yang sudah statement, dan masih banyak lain. Artinya tidak semua orang kepincut ya untuk masuk ke pemerintahan itu. Dan saya sangat setuju ya kalau Ganjar berdiri di luar pemerintahan. Kita harapkan pengalaman kemarin mengajarkan kepada beliau untuk menjadi orang yang tegas, jelas, firm. Tidak mengandalkan harisma orang lain untuk maju. Jadi kalau kemarin Ganjar sedikit banyak berharap magic Jokowi untuk menang. Begitu magic Jokowi dialihkan ke Prabowo, maka dia kehilangan identitas. Ke depan nggak boleh lagi Jar. Mas Ganjar ya. Senior saya di Fakultas Hukum UGM 2 tahun. Ganjar angkatan 87, sementara saya angkatan 89 ya. Ganjar kelahiran 28 Oktober 1968. Oke sobat semuanya, polling yang kita adakan, setuju Anies dan Ganjar bergabung menjadi oposisi, 448 yang voting, yang setuju 85%, yang tidak setuju 14%,
yang ragu-ragu 1%. Ada komentarnya sedikit. Orang baik biarlah bersama yang baik. Amin ya rabbal alamin. Lulusan UGM bersatu keren tuh ya. Kalau lulusan UGM juga berarti tambah Jokowi. Setuju banget. Setuju Pak Anies bikin partai. Lupakan mereka pernah ada. Sudah gak tertarik dengan dagelan di negeri ini. Semuanya memuakkan. Se-Indonesia kalah sama Jokowi. Benar-benar keadaan yang memuakkan. Ya. Jokowi dibantu oleh mereka-mereka para pengkhianat ya. Yang malah bangga mendorong presiden dengan cara curang ya. Bangga mendorong Gibran sebagai wakil presiden ya. Itulah beberapa teman saya yang hari-hari belakangan ini mungkin berharap-harap ditunjuk oleh Prabowo sebagai salah seorang menteri, atau bisnisnya lancar-lancar saja, atau kegiatan ekonominya tambah banyak, duitnya tambah banyak ya. Anda membantu penguasa yang tidak punya etika, tidak punya nilai, apalagi kalau bukan karena mengejar kekuasaan dan uang kan. Nggak mungkin rasanya mengejar keridoan. Mahfud udah mulai cari aman, Imin apalagi, mereka itu begundal politik hanya mengejar jabatan. Ya kita lihatlah nanti. Ya Mahfud as usual ya, tidak akan menolak jabatan-jabatan biasanya. Mengatakan kalau dia akrab dengan Jokowi, akrab dengan Prabowo, dan the last akhirnya masuk juga ya. Entah jadi apa, jangan-jangan jadi duta besar nanti, diterima juga. Ya kalau begitu ya mau diapakan lagi, memang sikapnya begitu, orang saja yang tidak tahu kan. Kita lihat bahwa track record Mahfud memang begitu. Dari ketua tim sukses Prabowo 2014, melipir ke Jokowi, hampir jadi wakil presiden di 2019, kemudian menjadi wakil presiden beneran di 2024 ya. Calon walaupun masih calon. Jadi itu adalah soal pilihan hidup, a matter of choice ya. Ada orang yang berayun ke sana kemari, ada orang yang jalannya lurus saja, nabrak sana nabrak sini nggak apa-apa. Itu a matter of choice ya, once again soal pilihan saja ya. Ya sobat era sekalian, kapan-kapan nanti kita undang Ganjar Pranowo ke sini. Unfortunately saya hilang nomor HP-nya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan kembali nomor handphonenya dan mengundang kalau misalnya Ganjar Pranowo, Mas Ganjar mendengarkan ini, please come to my channel ya. Karena kita berada dalam perahu yang sama sekarang, yaitu perahu oposisi. Tentu oposisi yang masuk akal ya, bukan hanya sekedar kritik, tetapi kritik yang jelas-jelas membangun negara ini. Insya Allah ya, begitu ya. Oke, coba kita bacakan. Jember nyimak bang, ya mantap Pak Ganjar, Batam hadir. Kemudian keren Pak Ganjar, Refli orang ruwet, Bismillah. Pandeglang ikut, hebat Pak Ganjar, Sukabumi membersamai, Cirebon ikut. Refli orang ruwet, mungkin saja, tapi Anda menikmati keruwetan itu. Kalau tidak mau ruwet tidak usah kita bikin YouTube, hidup aman-aman saja, berdagang, cari duit ya. Mau negara otoriter, mau pemilu curang atau tidak, bukan urusan ya. Saya tidak memilih begitu karena ada kewajiban profetik kita untuk mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan. Keren, cadas. Assalamualaikum, selamat siang. Aceh hadir. Prabowo lawan semua. WA saya yang mau baku tumbuk sampai mati anak Abah Sontoloyo. Apa nggak jelas ini ya. Kemudian Ganjar pasangan Anies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holland hadir ya, terima kasih Holland. Selamat terus Bung R. Refli Harun, itulah yang lurus, tak mencela-mencela seperti Paloh dan Muhaimin, gak malu. Ganjar Mahfud is the best ya. Bang RH Sydney hadir. Saya kira Fahri Bahmid ya, ternyata Fikri Bahmid, saudaranya Fahri Bahmid jangan-jangan. Kalau emang itu terbukti, satu kata untuk Pak Ganjar, keren. Setelah Anies kalah Pilpres, apa rencana Pak Refli Harun 5 tahun ke depan? Jadi pejabat karena ada nama RH disebut-sebut saat acara selebrasi Wowo, tetap nge-YouTube, ikut seleksi hakim, jadi kepala daerah? Tidak semuanya. Kecuali tetap nge-YouTube dan tetap kritis ya.
dan tetap jadi lawyer. Ya, kalau ada klien kita kerja, kalau tidak ada klien kita nge-YouTube. Mengajar sekali-sekali, menjadi pembicara ruang publik sekali-sekali. Jadi kita sama sekali tidak tertarik untuk ikut kontestasi apapun. Kenapa? Karena saya tahu diri. Ya, saya tahu diri itu soalnya. Karena saya tahu diri, ya saya maka tidak tertarik. Ya, itu ya. Saya tidak keren-keren amat, tidak ngetop-ngetop amat, tidak ada modal yang banyak. So, apa yang mau diharapkan? Kita memaksakan diri untuk menjadi kepala daerah? No. Kita harus cari orang yang lebih hebat dan lebih kuat dari kita. Oke. Kemudian ada juga Imin dan Mahfud jadi begundal politik. 17% bebas nggak ngaruh. Anda boleh mengkritik ya, tapi kalau Anda cuma sekedar ngatain, maka langsung saya hide ya. Paslon 02 semuanya cacat hukum, tapi MK tutup mata karena semuanya tersandra, mungkin saja kasus dan kekuasaan serta jabatan. Malaysia hadir, mari Bung RH. Kita lakukan edukasi politik yang beretika, bermoral dalam menegakkan konstitusi di NKRI ini. Insya Allah. Keren Pak Ganjar, sangat setuju Anies Ganjar jadi oposisi. Segera bentuk gerakan masif dan struktur untuk lenyapkan kebatilan. Semangat berjuang selalu untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Bang Refli. Setuju kalau mereka berdua bergandeng tangan menjadi oposisi. Refli Harun, CS harus tegakkan demokrasi demi NKRI. Sangat setuju Pak Anies dan Pak Ganjar jadi oposisi, tegas lugas Pak Ganjar luar biasa. Tadinya sangat muak sama Ganjar, tapi sekarang kenapa suka sekali sama Ganjar ya. Luar biasa. Itulah politik, tidak ada yang teman dan lawan yang abadi ya. Ganjar Anies insya Allah konsisten. Ya kalau mau oposisi ya jadilah oposisi sejati. Sangat setuju. Ngapain kalah kok gabung, buat apa yang bagus oposisi? Gabung buat apa ya? Bagus oposisi. Sehat selalu Pak Ganjar, Pak Mahfud. Semoga tetap istiqomah. Sebaiknya 01 dan 03 tidak ikut-ikutan pada pemerintah yang baru saja ditetapkan oleh MK sebagai pemenang Pilpres yang notabene curang habis TSM. Setuju Anies dan Ganjar oposisi. Apa keluar-keluar Pilpres curang? Kalau ujung-ujungnya kalau yang nuduh malah balelo ke yang dianggap curang payah. Ya ini kan makanya Ganjar bilang enggak ya. Semoga Bung Refli, Pak Anies dan Ganjar Mahfud Caimin Allah jaga. Oke. Indonesia dikuasai oleh para pejabat pemerintah yang krisis akhlakul karimah. Ini fix bagi para pengkhianat sumpah jabatan. Ingat, asap pasti ada, Allahu Akbar ya. Bukan asap tapi azab. Indonesia itu milik seluruh warga negara, rakyat, bukan sapi perah segerombolan orang elit politik, pengusaha tamak. NKRI bermartabat dan independen, bebas dari intervensi negara manapun. Lah kalau Wowo berharap gimana? Ya kan tidak ingin gabung dengan pemerintahan itu kan sikap pribadi Ganjar kan bisa jadi. PDIP gabung tapi dia tidak mau kan bisa jadi. Menurut Andi Malarangeng pelanggaran kiper Korea tidak mengubah apapun. Jadi jangan diulang penaltinya. Apa maksudnya ya? Anies Ganjar oke. Refli jaga hati tetap hebat. Insya Allah. Refli titip amanat untuk PKS jadi oposisi lagi. Pertolongan Allah harus sabar di oposisi lebih bersih. Pilkada menjadi catatan kita tidak perlu pilih partai-partai oleng. Partai Deru Perubahan Indonesia. Luar biasa. PDB ya. Refli Harun jangan pernah percaya sama underbow PKI yakni PDIP. Dulu Jokowi dukung Ganjar sambil curang. Ada surat mengerahkan PJ dan mempersekusi RG dan RH dan mereka senang. Giliran Jokowi sama Wowo mereka koar. Saya tidak bisa komentar ya. Hidup ini ada aliansi strategis dan ada aliansi ideologis satu. Yang kedua, tidak ada musuh dan lawan yang abadi. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Karena itu kita hanya melihat bagaimana dia hari ini. Masa lalu jadikan referensi, masa depan jadikan cita-cita atau tujuan. Jadi kalau misalnya tujuannya sama untuk demokratisasi ya kita bisa bergandeng tangan. Tapi kalau tujuannya untuk kecurangan mana bisa kita gandeng tangan. Kan begitu.
Itu saja sobat era sekalian ya. Sekali lagi coba kita lihat bagaimana pollingnya. Yang jelas mayoritas setuju sepertinya. Sudah 1.600 yang vote. Setuju Anies dan Ganjar bergabung menjadi oposisi. Setuju 85%, tidak setuju 13%, ragu-ragu 2%. Cukuplah ya untuk mengetahui konstelasi seperti itu. Karena yang paling penting bagi kita adalah ada kejelasan sikap dari seorang Ganjar Pranowo untuk menjadi oposisi atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Karena kalau setiap orang berlomba-lomba menjadi bagian dari pemerintahan, tidak ada lagi yang mau menjadi bagian dari hati nurani rakyat seandainya terjadi penyimpangan. Saya yakin hari-hari belakangan ini sedang rebutan jabatan. Yusril Iza Mahendra melalui PBB mengincar jadi Menko Polhukam. Otto Hasibuan dengar-dengar mengincar jadi Menko, menjadi Menteri Hukum dan HAM. Saya tidak tahu lagi siapa yang sedang mengincar. Mungkin Budiman Sujatmiko sedang mengincar menjadi Menteri PDT, ya, Menteri Desa, ya. Kemudian saya tidak tahu lagi. Yang jelas AHY pasti akan mengincar juga, tidak sekedar Menteri Agraria, mungkin menteri yang jauh lebih prospektif bagi pencalonannya di 2024. Siapa tahu dia berpikir akan digandeng oleh Prabowo. Tetapi one thing for sure, kalau aliansi Prabowo dan Gibran tetap, maka Prabowo tetap menggandeng Gibran. Tapi persoalannya, apakah magis Jokowi masih keren di 2029? Jadi nanti di pemerintahan itu cuma cakar-cakaran untuk menjadi presiden di 2029. Saya tidak yakin pemerintahan akan berjalan normal. Walaupun kita tetap mendoakan Indonesia akan lebih baik. Karena negara itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga rakyat. Rakyat bisa bekerja sendiri tanpa harus pemerintah. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.